Halo para penerbang, salam satu langit kepada semuanya yang di seluruh Nusantara. Saya Gary Fadila, instruktur penerbang. Oke. Hari ini kita akan bahas mengingat sudah memasuki musim hujan. Maka hari ini adalah materi yang akan kami bagikan yang sangat berguna ketika para teman-teman dan rekan-rekan penerbang melakukan flight, terutama di kondisi musim penghujan ini. Kita mereview lagi tentunya buat keselamatan kita pribadi dan keselamatan para pengguna jasa kita. Mari kita review yuk. Yang akan kita bahas hari ini adalah wind shear. Yes, wind shear. Kenapa wind shear? Itu adalah yang paling ditakutkan, alarm di pesawat yang paling dikhawatirkan oleh semua penerbang di penjuru dunia. Kenapa? Sudah clear sekali bahwa wind shear aural warning takes over any priority. Semua alarm di pesawat kita, apakah itu terrain, apakah itu pull up, bank angle, ketika itu terjadi dan ada wind shear, semua alarm itu hilang, tergantikan oleh wind shear. Oke, mari kita review yuk. Sembari sama-sama kita review what is wind shear. Oke. Sederhana sekali. Apa itu wind shear? Bahasanya begini. Wind shear defined as a sudden change of wind velocity and or direction. Jadi kata kuncinya adalah sudden change of Oke. Ini kata kuncinya. Wind, velocity, and or direction. Jadi bisa berupa ini dan ini atau salah satunya. Perubahan arah angin, yang tadinya pesawatnya dapat headwind lalu crosswind. Yang tadinya kalau kita bicara velocity, yang tadinya tailwind 5 knot tiba-tiba naik menjadi 15. Atau gabungan keduanya, velocity kecepatan, direction arah. Saya ambil contoh. Crosswind 5 knot, tiba-tiba dia berubah menjadi headwind. (20 knot). That is wind shear. Jadi, sampai di sini saja kalau kita bicara wind shear. Wind velocity and or direction. Jadi bisa salah satu dari ini atau gabungan. Gabungan dari kedua ini. Bahaya nggak sih wind shear? Yuk kita lihat. ICAO mendefinisikan gini. ICAO defines ada dua.
vertical wind shear atau horizontal wind shear. Dengan demikian, ICAO mendefine apa itu vertical dan apa itu horizontal wind shear. Jadi ada dua. Ada yang namanya horizontal wind shear, ada yang namanya vertical wind shear. Pertanyaannya, mana yang bahaya? Ayo. Apakah yang ini atau yang ini yang bahaya? Kita lihat yuk, mana yang bahaya. Saya ulangin lagi, ada horizontal wind shear, ada vertical wind shear. Sekarang kita bahas yang terlihat seram. Tulisannya adalah vertical wind shear. Cap, vertical bahaya. Oke, mari kita lihat. Vertical wind shear ini bahaya atau tidak? Bahasanya begini, si vertical wind shear ini. Apakah angin yang vertikal begini, gitu ya, dari atas ke bawah bentuknya vertikal? Ternyata definisinya tidak demikian. Vertical wind shear, kita bicara perubahan angin secara vertikal, dalam arti vertikal adalah ketinggian atau height. Saya ambil contoh. Di sini saya dapat 3000 feet, gitu ya, contoh 3000 feet. Kemudian ini 2000 feet. Di sini 1000 feet. Saya bagi 3. 3000 feet, 2000 feet, 1000 feet. Oke. Apa yang terjadi? Contohnya. Pesawatnya lagi desain. Di atas ini, ternyata dia mendapatkan wind dari arah depan dengan kecepatan 5 knots. Pada saat dia melewati 3000 kaki, pesawatnya ada di sini, di area sini. Dia mendapatkan angin dari sini. Crosswind 15 knot. Pada saat turun lagi di area sini, dia mendapatkan angin lagi dari depan 20 knot. Apakah ini wind shear? It is wind shear. Tapi ini adalah vertical wind shear. Contoh. Di sini dia dapat headwind. Kemudian di sini dapat crosswind. Begitu di sini dia dapat headwind. Dan saat dia mau mendarat begini, pesawatnya dapat head 25 knot. Cap, berbahaya nggak? Oh, itu yang diharapkan pesawat. Itu yang disebut dengan head shear. Lalu apa yang terjadi? Saya ambil contoh peraga. Harapan pesawat sudah clear. Kita berharap angin dari arah sini, dari depan. Jadi kalau ini ujung pesawat, anginnya dari arah depan sini, begini, kita sangat berharap. Anginnya dari belakang, lalu dia berubah ke depan, wind shear nggak, Cap? There is wind shear. Perubahan wind direction. Sudden berubah. Begini. Tapi berbahaya? Tidak. Artinya means pesawatnya mendapatkan yang namanya head shear. Sekarang kita lihat. Pesawatnya lagi mau landing. Dia mendapat headwind dari awal. Begitu dia crossing 1000 feet ke bawah, dia dapat angin dari sini. Arah sini. Sehingga
dia harus melakukan teknik yang namanya crab method. Berbagai macam teknik dalam menghadapi crosswind. Kita anggap kita bicara crab method di sini. Sehingga dia akan seperti ini. Cap, bahaya nggak? Tentu ada konsekuensinya. Dan tentu pula untuk memitigasi tersebut ada tekniknya yang namanya crosswind landing technique. Dari headwind menjadi crosswind, yes, pesawatnya mendapatkan yang namanya cross shear, berbahaya. Kalau kita tidak tahu tekniknya, yes, berbahaya. Tapi kalau kita menguasai tekniknya, safe. Clear? Lalu yang berbahaya apa, Cap? Dari si vertical wind shear ini, sederhana. Ketika saya mau landing, di 500 feet, udah 1000 feet saya masih dapat headwind. Tiba-tiba, di 500 feet yang tadinya headwind, berubah menjadi tailwind. Katakanlah tailwindnya nggak usah gede-gede deh, 15 knot aja. Apakah itu wind shear, Cap? Yes, wind shear. Berbahaya nggak, Cap? Yes, itu berbahaya. Karena kenapa? Kita bicara landing roll dan banyak hal di sana. Maka akhirnya apa? Pesawatnya harus goran? Yes, goran. Pem. Bisa nggak, Cap, tengah-tengah bolong, siang-siang bolong? Contoh kita masuk ke Jakarta, Surabaya. Siang-siang bolong, tidak ada simptom thunderstorm, tidak ada simptom microburst, tapi alarm wind shear pesawat bunyi. Tanet, wind shear, wind shear. Bisa nggak? Bisa. Karena kembali tadi, wind velocity and or direction. Saya ambil pop di sini, katakanlah tailwind, tiba-tiba berubah menjadi cross 25 knot atau 20 knot. Mungkin nggak alat itu teriak? Mungkin. Apakah berbahaya? Mari kita lihat seberapa crosswind komponennya. Bisa nggak saya lanjut? Itulah pilotnya dibekali yang namanya ilmu mandatory wind shear training. Tentunya ditambah juga dengan policy yang ada di perusahaan masing-masing. Jadi saya hanya di sini membahas apa itu si wind shear-nya. Terkait policy, kita kembalikan lagi ke perusahaan tempat para aviator terbang. Tapi ini bunyi nggak, Cap? Bunyi. Sekarang saya ambil contoh. Pesawatnya dapat angin dari tail, hitungan detik, berubah ke depan. Menjadi head shear. Bunyi nggak alarm siang-siang bolong? Bunyi. Apakah berbahaya? Secara teori, pesawat mendapatkan headwind, itulah yang diharapkan pesawat ketika seorang pilot mau mendaratkan pesawatnya. Namun seberapa besar? Tentunya kita kembalikan lagi ke perusahaan masing-masing. Kebijakan atau company policy. Apakah ini berbahaya? Saya ulangin lagi, kalau dari tail ke head, inilah yang diharapkan pilotnya. Headwind. Yang diharapkan pesawatnya juga adalah headwind. Okay. Tapi yang sudah clear bahaya, ketika sedang approach, tiba-tiba dari head menjadi tail. Ini yang berbahaya. Do not hesitate. Go round is beautiful. Go round. Okay. So inilah yang disebut dengan vertical wind shear. Dengan demikian, vertical wind shear rangkumannya didefinisikan oleh ICAO is defined as a change of horizontal wind direction. Horizontal wind direction nih begini, gitu ya. And or speed with height. With height. Ketinggian. Saya ulangin lagi. Defined as change of horizontal wind direction and or speed. Wind direction and or speed with height. As would be determined by means of 2 or more anemometers mounted at different heights on this single mast. Itulah vertical wind shear.
Jadi kalau siang-siang borong begini, approach cap ada wind shear bunyi, memang bisa terjadi. Inilah penjelasannya. Oke. Sekarang yang kita bahas wind shear yang berbahaya yuk. Yang sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Dari apa dia? Yes, dari thunderstorm atau Tango Charlie Uniform Towering Cumulus Nimbus. Yes, that's it. Kalau di radar kita terbang warnanya magenta semua. Aduh. Oke, let's see. Seberapa bahaya dia? Sekarang kita lihat dia. Vertical wind shear. Wah, angin begini berbahaya. Tunggu dulu. Mari kita lihat sekarang. Yang kedua. Horizontal wind shear. Berpikirnya, oh tadi Cap ini begini. Enggak, vertical itu berdasarkan height. Sekarang horizontal wind shear. Seperti apa sih kok dikatakannya horizontal? Oke, kembali lagi sama. ICAO mendefinisikan begini. Horizontal wind shear is defined as change of horizontal wind direction and or speed with horizontal distance. Oke, seperti apa? Saya ambil contoh awan satu deh. Nah, yang dia sudah posisinya sedang mature stage. Awan jenis ini enak kalau difoto, namun tidak enak kalau kita melewatinya. Saya ambil contoh. Kenapa demikian? Kalau kita pernah dengar namanya microburst, awan ini memiliki yang namanya microburst. Mikro, kecil sekali. Saya nggak akan bahas what is microburst. Saya akan menggambarkan seperti apa. Kenapa dia disebut horizontal wind shear? Parsel udaranya turun dari sini. Saya gambar ini misalnya daratan atau landasan kita. Pesawatnya mau mendarat di sini, gitu ya. Ya, ini adalah landasan, ini adalah daratan, semuanya gitu. Apa yang terjadi? Katakanlah gap cloud base-nya sama daratan adalah 2000 kaki. Kita lihat. Dia akan nyentuh tanah. Das. Ini akan menyentuh ke tanah begini. Apa yang terjadi? Bentuklah ini. Nah, terjadi seperti ini. Yang berbahaya dia di mana? Pesawatnya sedang melakukan pendaratan. Apa yang terjadi ketika dia melewati ini? Dia masuk ke area sini. Di sini dia. Pesawatnya terkena headwind. Apa yang terjadi? Angin dari depan pesawat. Dia akan down. Karena kenapa? Dia dapat pressure lagi dari depan. Apa yang terjadi? Indicated airspeed-nya naik. Wing-nya lebih compressible. Lift-nya semakin tinggi. Apa yang terjadi dengan flight path pesawat? Dia naik sedikit. Cus. Speed-nya bertambah. Bertambah. Jadi kita lihat yuk. Apa yang terjadi kalau pesawatnya begini?
Di sini dia kena headwind. Dia akan naik sedikit gini. It's still not a big deal. Bukan deal yang besar. Karena kenapa? Itu yang dibutuhkan pesawat, yaitu headwind. Lalu dia di sini apa yang terjadi? Di tengah-tengah sini dia masuk sini. Dia akan kena downdraft. Is it a big deal for the aircraft? No. Kita tambah power juga keluar kok. Nggak terlalu berbahaya. Ketika kita kena downdraft, open power, tarik pitch juga selesai. Lalu apa yang terjadi setelah dia terkena downdraft di sini? Nah, dia kena area sini. Ini yang berbahaya. Ini melawan hukum Bernoulli. Apa yang terjadi? Dia terkena tail shear. Apa yang terjadi? Pesawatnya sinking. Begini. Kok bisa ya? Kok bisa? Ternyata ini yang berbahaya. Tail shear yang berbahaya. Verticalnya, not a big deal. Headwind, itulah yang kita butuhkan sebagai seorang pilot. Kita butuh headwind. Tapi ternyata di sini ini sudah melawan hukum teori lift semua. Lupakan teori lift itu. Selesai kita di sini. Ini yang berbahaya sekali. Why? Saya akan ambil contoh. Saya akan gambarkan sebuah aerofoil. Not that good. Ulang. Oke. Ini adalah bentuk aerofoil. Wing sayap. Wing sayap. Sayap wing. Chicken wing. Sorry. Oke. Kita akan bahas ini. Saya ambil contoh. Pesawat apa sih harapannya? Wing pesawat kan mengharapkan udara yang kompresibel, bukan di sini ya. Dia mengharapkan streamline, semakin kompresibel, maka semakin apa yang terjadi? Semakin apa yang terjadi? Liftnya semakin bagus pula. Saya akan membahas ini. Cuman this is the key. Semakin kompresibel, ini yang dibutuhkan. Harapannya force si pesawat ke depan gitu ya. Anginnya juga dari sini. Apa yang terjadi? Semakin kompresibel, semakin bagus. Liftnya semakin baik. Tapi apa yang diserang oleh wind shear? Bayangkan, pesawat berharap kompresibel begini, tapi sayang seribu sayang, dengan adanya si tail shear itu, gaya pesawat ke arah sana, yes, dia akan menabrak udara, tetap saja ditabrak udara sehingga terbentuk streamline juga seperti ini, karena toh dia tabrak juga udaranya. Tapi yang perlu diingat, strong tail shear dari belakang, bahkan bisa mencapai 40-60 knots. Dihantam dari belakang. Apa yang terjadi? Udara bertemu dari dua arah yang berlawanan. Sifat udara bertemu dari dua arah yang berlawanan, maka terjadi turbulence di wing pesawat. Nih, ini yang tidak mau diinginkan pilotnya nih. Turbulence di sini nih. Apa yang terjadi? Lift berkurang. Apa yang terjadi dengan pesawatnya? Streamline-nya berkurang. Stall dong. Bisa saja. Maka pitch-nya naik, dia mau keluar, tapi pesawatnya nggak naik-naik, turun dia. Begitu. Ingat, yang diserang oleh wind shear adalah not your speed. Indicated-nya mungkin masuk, nggak ada masalah. Tapi dia serang wing-nya.
Wind shear menyerang wing Anda, maka apa yang diserang? Liftnya Anda. Seperti apa? Tentunya di materi-materi berikutnya. Dia serang benar-benar di sini. Makanya dia bilang kalau flapnya turun, do not change your configuration. Jangan rubah konfigurasi. Karena kenapa? You butuh lift, bukan speednya. Speed yes, it generates lift. Speednya dapat, liftnya belum tentu. Yang diserang ininya nih, wingnya diserang. Karena kenapa? Arahnya berlawanan. Apa yang terjadi? Saya ambil contoh kalau pesawatnya terbangnya, let's say approach speednya dia 80-90 knot, tapi dia dapat tail shear-nya sampai 90. Tailwind-nya lebih besar daripada gaya ship pesawat ke depannya. Apa yang terjadi? Batu jatuh, Pak. Maaf, begini nih pesawat nih. Kena tail shear langsung beng. Batu jatuh. Tidak ada lift. Jadi clear ya. Tadi kita lihat, begitu area pertama dia dapat headwind, naik. Dapat downdraft, not a big deal. Pilotnya tinggal pencet toga, lurus aja. Open power juga kelar kok. Yang namanya downdraft. Ditekan dari atas nih. Parcel udara. Tapi ketika dapat tail shear, tailwind, ini bahayanya si wind shear. Tapi kalau di atas bagaimana, Cap? High level. Not a big deal. Kita bicara low level wind shear. Oke. Apa sih thunderstorm? Bagaimana sih ciri khasnya kalau kita masuk? Microburst dari mana? Ini dari mana? Stay tune. Saksikan lagi. Dari Rigel Aviation. Materi-materi pelajaran berikutnya. Terima kasih para penerbang se-Nusantara. Salam satu langit.